Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Amatika dengan NIM 231410001 akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Perancangan Desain Elektrik Submersible Pump Sumber Direksional Lapangan Sawati menggunakan software produksi. Outline dari presentasi saya yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Salah satu teknologi pengangkatan buatan artificial lift yang banyak diterapkan di lapangan adalah Electric Submersible Pump atau ESP. ESP merupakan pompa sentrifugal bertingkat banyak dengan tiap stage terdiri dari impeller dan diffuser. Perencanaan ESP sangat dipengaruhi oleh produktivitas sumur dan sifat fluida yang dipengaruhi oleh kelakuan reservoir dari sumur tersebut, di mana tekanan reservoir, JOR, dan water cut. Sumur X yang terletak di wilayah onshore Job Pertamina Petrochina Selawati, Papua Barat Daya, merupakan sumur minyak berarah atau directional well yang saat ini memanfaatkan pompa ESP sebagai metode pengangkatan buatan. Seiring berjalannya waktu, performa pompa mengalami penurunan efisiensi akibat perubahan kondisi sumur dan fluida, sehingga diperlukan perencanaan ulang agar sistem dapat kembali bekerja secara efisien. Pada penelitian sebelumnya, pompa yang digunakan adalah ESP NBV 255 series yang digunakan dengan ketersediaan pompa di lapangan Sawati. Penelitian ini telah merancang kandidat pompa baru yang akan digunakan di lapangan Sawati, yaitu Reda MT560 dengan efisiensi yang lebih tinggi dari pompa sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimasi ulang sistem ESP pada sumur direksional lapangan Sawati guna meningkatkan efisiensi energi dan laju produksi tanpa mengubah terhadap kondisi fluida maupun reservoir lapangan tersebut. Optimasi dilakukan melalui software produksi dengan metode nodal analysis untuk memperoleh kombinasi terbaik dari tipe pompa, jumlah stage, dan frekuensi operasi yang paling sesuai dengan karakteristik sumur pada lapangan Selawati. Metode penelitian ini bersifat studi literatur dengan pendekatan simulasi dan analisis nodal menggunakan software produksi. Metode ini banyak digunakan pada studi optimasi produksi untuk menentukan titik operasi ideal antara kurva IP dan VLP. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menggambarkan secara empiris hubungan antara tekanan dan laju aliran fluida dari zona reservoir hingga mencapai ke permukaan. Dapat kita lihat, ini adalah data sumur X yang kita gunakan untuk penelitian, dan ini adalah diagram alur penelitiannya, dimulai dari studi literatur, lanjut ke pengumpulan data, perhitungan produktivitas sumur, nilai IPR dan AOFP, simulasi pemodelan sumur, well nodal analysis, hasil dan evaluasi, dan selesai. Next, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah perhitungan Absolute Open Flow Potential atau OFP. Yang kedua adalah perhitungan Inflow Performance Relationship atau IPR, di mana laju produksi pada tekanan dasar sumur PWF 1985 PSI ada di sekitar 282,2 BPD yang sangat dekat dengan target 290 BPD. Didapatkan hasil perhitungan Vogel yang digambarkan pada tabel berikut. Dan ini adalah kurva IPR sumber direksional perhitungan manual Microsoft Excel. Berdasarkan simulasi menggunakan software produksi, simulasi menghasilkan konfigurasi optimal menggunakan pompa Reda MT5A60 dengan 222 stage dan frekuensi 60 Hz. Pompa ini memberikan efisiensi hidrolik sebesar 56,5% yang lebih tinggi dibandingkan pompa lama 47,9%. Total dynamic head sebesar 6.358 feet dan laju produksi yang bertepatan dengan base efficiency point atau BEP. Kapasitas optimum sumur di sekitar 357,2 BBL dan operasi optimum sekitar 400 BBL per day yang menandakan pompa bekerja lebih efisien. Di sini dapat kita lihat pump performance curve dari Reda MT5A60 dan well nodal analysis Reda MT5A60. Menampilkan hasil dari analisis nodal pada sumur Selawati yang menjelaskan kaitan antara tekanan di titik analisis nodal point pressure dengan laju alir cairan stok tank liquid rate di bagian bawah sumur. Kurva biru mempresentasikan hubungan antara tekanan dasar sumur bottom hole pressure dengan laju produksi fluida flow rate dengan hasil sekitar 400 STB per day. Kurva merah VLP menampilkan tekanan awalnya tinggi pada laju rendah, kemudian menurun di tengah hingga mencapai titik terendah 300-350 STB per day, lalu naik lagi akibat gesekan friction loss. Bagian terendah kurva VLP menunjukkan kondisi efisiensi aliran tertinggi dalam sistem produksi. Garis hijau horizontal menunjukkan tekanan bubble point reservoir, yaitu batas di mana gas mulai terpisah dari minyak. Tekanan bubble point ada di sekitar 1100 PSIA. Titik biru adalah titik keseimbangan di mana kapasitas reservoir atau inflow seimbang dengan kapasitas sistem permukaan atau outflow. Pada titik ini, fluida yang diproduksi oleh reservoir sama laju yang dapat diangkat oleh sistem pompa ESP. Perbandingan desain pompa yang dapat kita lihat, yang pertama adalah desain awal NBV dan yang baru Reda MT5A60. Dan berdasarkan hasil simulasi software produksi, efisiensi pompa naik dari 47,9% NBV menjadi 56,5%. Reda sekitar 6.358 feet total dynamic head. Dengan kenaikan efisien tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa 220 listrik sesuai dengan kinerja 60 Hz. Jika mengacu pada produktivitas sumur, secara teoritis dimungkinkan untuk menggantinya dengan pompa berkapasitas lebih besar guna meningkatkan laju produksi. Namun, dalam praktik lapangan, khususnya Selawati, pompa yang digunakan hanya yang tersedia di sana. Keputusan untuk penggantian ini umumnya juga mempertimbangkan kebijakan manajemen terkait efisiensi biaya dan ketersediaan pompa. Kesimpulan dari presentasi saya adalah penelitian ini menganalisis
mengoptimalkan desain ESP untuk mendapatkan tipe pompa, jumlah stage, dan frekuensi operasi yang paling efisien, stabil, dan sesuai dengan kondisi aktual sumur. Metode optimasi yang dilakukan melalui simulasi software produksi dengan pendekatan well performance dan node analysis menggunakan data tekanan dan karakteristik fluid di lapangan sehingga hasil desain ESP optimal adalah rada MT560 dengan 222 stage dan frekuensi 60 Hz. Peningkatan performa laju alur produksi hingga 400 STB per day, di mana efisiensi hidrolik yang meningkat lumayan signifikan menjadi 56,5% dari 47,9% dan total dynamic head meningkat dari 5.900 feet menjadi 6.358 feet. Pompa rada MT560 membuktikan peningkatan signifikan dalam efisiensi, stabilitas, dan produksi dibandingkan pompa NBV 250-500 series. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.